Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Shen Hong tersenyum di permukaan dan berbicara dengan wajah pucat. Saudara Huyan pasti bercanda. Keluarga suci telah berbagi kehormatan dan aib dengan kota kemuliaan. Mengapa kita memberontak? Haha, kalau begitu aku bisa beristirahat dengan tenang. Huyan Xiong tertawa. Meskipun mereka masih sopan, para ahli dari berbagai keluarga tidak lagi berbicara satu sama lain dengan begitu keras. Mereka bisa merasakan aura permusuhan. Leluhur ini semuanya adalah rubah tua, mereka samar-samar bisa merasakan bahwa hubungan antara keluarga angin salju dan keluarga suci telah memburuk secara ekstrim. Huyan Xiong adalah tangan kanan tuan kota, jadi tindakannya saat ini pasti dimaksudkan untuk menguji keluarga suci. Dan reaksi dari keluarga suci begitu besar, mereka jelas telah bersiap untuk terlibat dalam pertempuran. Nili, Ye Xiu dan Ye Suo semua melihat adegan ini dari kursi atas. Ye Suo menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saudara Huyan terlihat seperti sedang terburu-buru, tapi dia tahu apa yang dia lakukan. Sebelumnya, dia hanya menguji keluarga suci. Ternyata keluarga suci memang tega untuk memberontak. Shen Hong memiliki desain yang rakus, dia sudah memperhatikan posisi tuan kota sejak lama. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan hal memalukan itu. Shen Yue mendekati Yuner. Ye Xiu menghela nafas. Bahaya terbesar dari keluarga angin salju adalah bahwa tuan kota, Ye Zong, tidak memiliki putra, hanya seorang putri. Meskipun ia memiliki Ye Han sebagai anak angkatnya, namun pengkhianatan terhadap Ye Han membuat keluarga angin salju malu. Nili sedikit tergerak. Dia tidak pernah berpikir bahwa ayah Huyan Lanruo akan memiliki kemampuan seperti itu untuk diizinkan mengetahui rahasia pengkhianatan keluarga suci. Dari kelihatannya, orang dapat melihat besarnya kepercayaan yang dimiliki Ye Zong terhadap Huyan Xiong. Aula itu tidak berisik seperti dulu. Shen Hong melihat sekeliling, dan samar-samar bisa merasakan bahwa semua kritik mengarah pada keluarga suci. Huyan Xiong memperingatkan keluarga lain bahwa hubungan keluarga suci dan keluarga angin salju telah mencapai titik runtuh, dan meminta setiap keluarga lain untuk menjaga jarak. Meskipun keluarga suci juga merupakan salah satu dari 3 keluarga besar, jika mereka diberi pilihan antara keluarga angin salju dan keluarga suci, maka setiap keluarga lainnya akan memilih keluarga angin salju tanpa ragu-ragu. Orang harus tahu bahwa keluarga angin salju telah menjadi pemimpin kota Glory selama beberapa ratus tahun terakhir. Yayasan keluarga angin salju telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Itu bukan sesuatu yang bisa diguncang oleh keluarga lain. Shen Hong dengan dingin menyapu pandangannya ke para leluhur di sekitarnya. Para leluhur semua menoleh untuk menghindarinya. Shen Hong mengangkat kepalanya untuk melihat kursi atas aula utama di mana dia melihat Ye Xiu, Ye Suo dan Nili. Wajahnya menjadi gelap dan minum. Awalnya, keluarga suci memiliki rencana yang sangat lengkap. Jika berhasil dilaksanakan, keluarga suci tidak perlu membayar mahal dan akan mampu menggulingkan posisi kepemimpinan keluarga angin salju. Tapi sekarang, semua ini telah dirusak oleh penampilan Nili yang terkutuk itu. Shen Hong tidak tahu, mungkinkah keluarga suci adalah musuh Nili di kehidupan sebelumnya? Mengapa Nili ini selalu melawan keluarga suci? Shen Hong merasa sangat tertekan. Sekarang keluarga suci telah mencapai keadaan yang canggung, dengan keluarga lain di kota Glory membuat jarak terhadap mereka dan penindasan keluarga angin salju masih berlangsung, keluarga suci hanya diberikan 2 pilihan. Salah satunya adalah secara bertahap menurun, yang lainnya adalah berkolusi dengan Dark Guild dan meluncurkan serangan. Shen Hong pasti tidak akan mengundurkan diri untuk mengambil pilihan pertama. Tetapi dengan memilih pilihan kedua, jika mereka gagal, mereka akan dikutuk selamanya. Keluarga suci akan jatuh di tangannya. Saat ini, di sebuah restoran di suatu tempat di kota Glory yang merupakan markas keluarga suci, pertempuran telah dimulai. Ye Zong menyerbu ke markas keluarga suci, memimpin, dan mengirim beberapa ahli peringkat emas hitam terbang. Penjaga kota mengelilingi keluarga suci, membuat tembok yang bahkan tidak ada setetes air pun yang bisa menembusnya, bahkan seekor burung pun tidak akan bisa melarikan diri. Namun, Ye Zong dan para ahli dari keluarga angin salju tidak mulai membunuh, mereka hanya melukai anggota keluarga suci.
Tepat ketika Yezong bersiap untuk melangkah ke aula utama keluarga suci, aula utama meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Lusinan pola prasasti misterius terus berputar, seperti mata badai, membentuk penghalang. Alis Yezong berkedut, ini adalah arai perlindungan yang ditetapkan oleh leluhur keluarga suci. Ini adalah metode pertahanan diri keluarga suci. Arai Anda hanya bisa berguna terhadap binatang iblis, bagaimana itu bisa menghalangi saya? Jubah Yezong berkibar saat dia perlahan berjalan menuju barisan. Keluarga suci telah berada di kota Glory selama bertahun-tahun, jadi bagaimana mungkin keluarga angin salju tidak tahu tentang banyak kartu truf yang dimiliki keluarga suci? Yezong sudah tahu hampir segalanya tentang keluarga suci. Satu-satunya hal yang dia tidak tahu adalah ketika keluarga suci mulai berkolusi dengan guild kegelapan dan level berapa mereka telah berkolusi. Untuk pengkhianatan kota Glory, binasa. Ekspresi Yezong menjadi gelap, sosoknya berubah menjadi kera besar angin salju dan dengan raungan, seluruh langit dipenuhi badai salju yang membombardir ke arah arai perlindungan keluarga suci. Sejak ia terintegrasi dengan kera besar angin salju, kekuatan Yezong telah mengalami lonjakan besar lainnya. Sedikit lagi sebelum dia mencapai peringkat legenda. Dengan dia mengendalikan kera besar angin salju, dia mengeluarkan kekuatan yang sangat mengejutkan. Badai salju terus menghantam arai perlindungan keluarga suci. Nili dan yang lainnya tampaknya tidak mendiskusikan bisnis yang tepat. Para ahli dari berbagai keluarga mulai mengikuti mereka dan mulai mengobrol dengan keras sekali lagi. Setelah Shen Hong meminum beberapa cangkir anggur, dia merasa yakin ada sesuatu yang salah. Meskipun ada orang-orang dari berbagai keluarga yang hadir, mengapa perjamuan belum dimulai? Mereka sepertinya sedang mengejar waktu. Apa yang dipikirkan keluarga angin salju? Setelah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, Shen Hong berkeringat dingin. Shen Hong memukul meja dan berdiri. Suara dari memukul meja menyebabkan seluruh aula menjadi sunyi. Semua orang menatap Shen Hong. Bukankah kita berkumpul di sini untuk membahas bagaimana menghadapi gerombolan binatang iblis? Namun, saya ingin bertanya, di mana Tuan Kota? Mengapa Tuan Kota masih belum hadir? Kenapa dia hanya membuat orang-orang dari berbagai keluarga menunggu? Shen Hong berkata dengan dingin. Meskipun suaranya tidak berat, itu dalam dan kuat. Setiap orang di aula bisa mendengar suaranya. Mendengar kata-kata Shen Hong, para ahli dari berbagai keluarga mulai berdiskusi. Memang, mereka merasa ragu juga, karena mereka telah menunggu sampai sekarang dan masih belum melihat Tuan Kota. Bukankah perjamuan seperti ini biasanya diselenggarakan oleh Tuan Kota sendiri? Namun, tindakan Shen Hong juga agak terlalu lancang. Senior Shen Hong, Tuan Kota sendiri memiliki beberapa hal lain yang harus diperhatikan, dia akan segera tiba. Senior Shen Hong tidak harus begitu tidak sabar. Sebelum Tuan Kota sendiri tiba, aku akan menjadi tuan rumahnya. Nili dengan tenang berkata. Alisnya berkedut, rubah tua ini akhirnya bereaksi. Seekor binatang buas yang terpojok akan melawan dengan lebih ganas. Nili bertanya-tanya serangan balik macam apa yang akan dilakukan Shen Hong. Pada saat ini, semua orang menatap Nili. Sebelum Yezong datang, Nili akan menjadi tuan rumah. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa Nili akan memiliki posisi seperti itu. Haha, konyol. Bagaimana bisa anak nakal yang masih bau susu menjadi tuan rumah pertemuan seperti itu? Apakah keluarga angin salju mempermainkan kita? Tawa gila Shen Hong terdengar di seluruh aula utama. Mendengar kata-kata Shen Hong, para ahli dari berbagai keluarga memiliki ekspresi yang berbeda. Leluhur dari berbagai keluarga telah melihat Nili, atau menyadari siapa Nili, jadi bagaimana mereka bisa memiliki pendapat lain tentang hal itu? Bagaimanapun, ketika gerombolan binatang iblis tiba, Nili yang memberikan kontribusi terbesar. Nili membiarkan kota Glory memiliki jumlah korban terendah saat gerombolan binatang iblis menyerang. Adapun para ahli biasa, karena bahkan leluhur mereka tidak memiliki pendapat, mereka secara alami tidak akan berani mencemooh secara membabi buta. Beberapa yang belum pernah melihat Nili sebelumnya mulai berdiskusi dengan suara lembut. Apakah kamu kenal dia? Orang itu adalah Nili. Nili, bintang super jenius baru-baru ini di kota Glory kita. Aku dengar dia dari keluarga tanda surgawi. Meskipun mereka belum pernah melihat Nili sebelumnya, mereka telah mendengar nama Nili.
Para ahli semua melihat lokasi keluarga tanda surgawi, dan hanya melihat Nihai, Nien dan yang lainnya dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Bahkan dada mereka secara tidak sadar naik. Perjamuan ini sebenarnya diselenggarakan oleh Nili, sejak kapan mereka mengalami kejayaan seperti itu sebelumnya. Mereka semua menyadari tindakan Nili belakangan ini. Saat ini, Nili telah menjadi salah satu orang terpenting di kota Glory. Karena Nili, keluarga tanda surgawi baru-baru ini pindah ke salah satu halaman terbesar di inti kota Glory, yang hanya beberapa ratus meter dari mansion tuan kota. Itu adalah sesuatu yang dibeli oleh Asosiasi Alkemis untuk keluarga tanda surgawi. Pada saat yang sama, penjaga keluarga tanda surgawi juga telah berkembang menjadi ribuan, menjadi klan besar. Tidak pernah, dalam imajinasi terliar mereka berpikir bahwa keluarga tanda surgawi akan memiliki kemuliaan seperti itu. Tatapan para ahli dari berbagai keluarga membuat mereka merasa bersemangat. Ini adalah kemuliaan yang diperoleh keluarga tanda surgawi dari Nili. Saya mendengar bahwa selama gerombolan binatang iblis ini, Nili yang menggunakan beberapa metode misterius yang menurunkan korban kami ke terendah, hanya memiliki 1/10 dari korban dibandingkan dengan serangan gerombolan binatang iblis masa lalu. Jadi begitu. Saya mengaguminya. Jika bukan karena dia, aku mungkin sudah mati di gerombolan binatang iblis. Dalam gerombolan binatang iblis ini, cakar tajam binatang iblis angin salju melesat di leherku, hampir mengiris kepalaku. Untungnya hanya beberapa binatang iblis angin salju peringkat emas yang menyerang dinding. Jika itu adalah jumlah pasang surut, siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi? Saya juga mengaguminya, hanya berdasarkan fakta bahwa dia telah menyelamatkan begitu banyak saudara saya. Para ahli dari berbagai keluarga menyadari bahwa Nili yang membantu mereka selama gerombolan binatang iblis, mereka semua mengaguminya. Kota Glory bisa dilahap oleh gerombolan binatang iblis kapan saja, oleh karena itu, setiap keluarga tahu bahwa hanya dengan bersatu, mereka dapat mencegah kota Glory ditelan dan terus berlanjut. Selama itu adalah seseorang yang dapat membantu mereka selama gerombolan binatang iblis, dia layak untuk dihormati. Shen Hong tidak pernah berpikir bahwa prestise Nili akan mencapai hati para ahli ini ke tingkat seperti itu. Hatinya menjadi lebih gelap. Prestise keluarga suci sebenarnya bahkan tidak sebanding dengan seorang anak kecil. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.